Gian, apa kabar? Selamat sore semuanya, kabar baik, puji Tuhan. Ya, semoga Dokter Ajeng juga ya dok. Happy birthday Oh to iya, you. Yang udah kemarin, lewat, Dok. Terima eh, kasih. selamat ulang Kalau tahun sekarang Dokter Ajeng. tambah tua ya. Semoga sehat, Terima sukses, kasih, terima tetap kasih. menjadi saluran berkat buat orang lain ya. Tetap berbagi dengan talenta yang dimiliki. Ya dok. Terima Oke. kasih. Dokter Dian, hari ini Hmm. kita ngomonginnya agak-agak ringan. Terima kasih Bu, saya ulang tahunnya udah lewat sih, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jadi kita mau ngomongin tentang menegur anak, Dok. Ya, saya nggak mau pakai istilah marah ya, soalnya menegur anak kan belum tentu marah. Mendisiplinkan anak belum tentu juga marah. Nah, apakah marah itu konotasinya harus selalu negatif apa bisa positif? Nah, gimana nih, Dok? Soalnya banyak mama-mama yang kadang-kadang, dok saya nggak tega nih marahin anak. Dok saya soalnya kerja, jadi kayak ada rasa guilty feeling lah, nggak mau. Akhirnya anaknya jadinya kayak kelepasan tuh, nggak ada yang bisa ngontrol. Nah, gimana nih dok, fenomena zaman sekarang. Jadi banyak orang tua yang nggak mau menegur anak dengan alasan kesian, dengan alasan, waduh, saya harus kayak nebus waktu saya yang kurang, saya kasih ke dia, kayak gitu. Ya, jadi memang sebenarnya kalau dilihat untuk saat ini, anak-anak ini kalau kita tegur memang harus ada seninya, ya, harus ada Hmm. caranya, gitu. Kalau diperhatikan anak-anak zaman sekarang ini kalau ditegur dengan keras, ya, misalnya dibentak, kamu tuh kok nggak bersihin kamarmu sih? Ayo cepat, jam segini harus belajar. Ada yang malah mereka nggak mau, gitu. Ya. Hmm. Tapi kalau saya perhatikan dari bagaimana saya bicara dengan anak saya, kalau dengan cara keras malah nggak dilakuin apa yang saya suruh gitu. Tapi kalau saya bicara dengan kata-kata yang lembut, dek kamu tuh begini, harusnya sebaiknya mungkin saran mama begini gitu. Jadi coba kamu lakukan gitu. Lah kok dilakukan dengan cara seperti itu yang saya perhatikan ya gitu. Tapi memang ada kalanya bolehlah kita keras, tapi kerasnya ada di saat-saat tertentu. Gini, di dalam keluarga itu harus ada sosok yang memang tegas ya. Jangan kedua orang tuanya sama-sama lembek, sama-sama takut, sama-sama nggak ada yang berani untuk memberitahukan secara tegas terhadap anak. Karena akhirnya nih banyak anak-anak sekarang zaman now ini lebih menyetir orang tuanya malahan dokter Ajeng yang kita perhatikan ya. Maka dari itu bagaimana caranya kita sebagai orang tua mendidik, memerintah, menasehati dengan kata-kata yang bisalah diterima oleh mereka anak-anak zaman now. Soalnya beda dengan saya dulu dokter Ajeng. Gimana dokter Hmm. Ajeng? Iya sama kan? Ya kalau kalau zaman dulu mah dok kita nggak mau ini dipukul dok pakai sendal. Iya, sore-sore itu saya kalau nggak tidur siang, udah pasti kena pukul ya. Kadang-kadang saya lompat dari jendela main sama teman-teman, pulang-pulang diteot, dimarah-marahin macam-macam. Disiplin ketat sekali dulu saya ya, gitu. Kamu Hmm. harusnya begini, kamu harus begini, gitu. Ternyata saya praktekkan kepada anak saya sekarang nggak bisa, gitu. Betul, Jadi karena anak sekarang lebih kritis dok. Jadi kalau kita marahin jawab dok. Jadi gini, lah kenapa nggak boleh gitu. Jadi kalau kita bilang oh mama ngelarang, emang kenapa nggak boleh? Pasti kan gitu ya. Jadi memang perkembangan zaman ini kan dengan adanya informasi yang lebih mudah diperoleh, dengan adanya internet ya dok ya, media sosial, segala macam gadget, ini bikin memang ada perubahan lah. Mereka dapat informasi lebih cepat. Nah, udah gitu kan kadang-kadang teorinya sih memang sebaiknya gitu ya dok, negornya dengan begitu. Tapi kemarin banyak yang komen juga dok, saya kok tipenya kayaknya harus ngegas deh dok. Jadi kayaknya teori sama kenyataan di lapangan nggak maksudnya nggak sama gitu. Pinginnya begini, tapi kenyataannya waduh nggak sabar dok saya kalau begitu. Nah udah gitu kan pola parenting kan masing-masing orang beda ya. Kalau zaman dulu kan ya pola-polanya ya mirip-mirip diktator lah ya. Jadi bener-bener yang ya, tut. Kalau sekarang kayaknya kita harus lebih demokratis ya dok ya. Jadi kayak lebih memberikan otonomi, kebebasan, tapi kebebasannya itu bukan membiarkan, bukan yang permisif ya suka-suka. Kamu deh, tapi kita yang benar-benar mengarahkan, kasih batasan-batasan.
Nah, gimana Dokter Dian? Benar, setuju sekali. Jadi tipe-tipe orang zaman dulu itu seperti yang saya alami juga lebih ke arah diktator, ya. Lebih perfeksionis lah, lebih banyak aturan yang mengikat gitu. Hmm. Tetapi saya nggak pernah berani melawan orang tua saya dulu. Jadi kamu tidur siang, gitu kan? Kamu jam segini nggak boleh keluar, harus belajar di rumah, nggak boleh ini begini begini. Tapi saya nggak pernah ngomong kenapa pak, kenapa pak, nggak pernah gitu. Tapi sekarang anak-anak sekarang, "Lah, emangnya kenapa? Kalau nggak saya nggak boleh alasannya apa mah gitu. Ya memang benar dok. Jadi kita dituntut jadi orang tua yang pintar ngasih jawaban yang baik, Lukas gitu. Dan kalaupun misalnya kita menegur dengan tanda kutip marah ya. Jadi menegur tidak harus dengan marah. Marah juga merupakan salah satu cara untuk menegur. Nah, diharapkan untuk masih bisa mengontrol emosi kita. Jadi Ya, kalau kita marah atau menegur anak, yang kita tegur adalah kesalahannya. Apa yang salah, apa yang dia lakukan yang tidak sesuai, tapi bukan pribadinya. Jadi betul. supaya kita juga nggak mau kan, kadang-kadang kita takut, waduh nanti dia luka batin dok. Sama kayak saya dulu dok, saya masih ingat dimarahin, saya nggak mau jadi orang tua begitu. Nah tapi karena kita saking nggak maunya, akhirnya malah kita membiarkan. Kita kan sedangkan apa yang kita lakukan buat anak sekarang, ini nanti berefek loh ke masa depannya. Kalau kita nggak ajarkan disiplin, bagaimana caranya anak kita bisa jadi pribadi yang bertanggung jawab? Nah ini sebagai orang tua tugasnya agak berat dok, gitu. Iya benar. Apalagi kalau misalnya kita marah ya. Kalau bisa jangan sampai ada kata-kata yang mendaunkan anak-anak. Setiap kita marah, misalnya jangan sampai ada kata-kata yang membuat memberi label yang jelek Hmm. pada anak. Contohnya bodoh kamu, goblok gitu misalnya gitu. Kamu malas banget sih anaknya gitu. Susah diatur kamu. Nggak bakalan kamu jadi anak sukses kalau gini caranya gitu gitu. Mama nggak suka. Kamu tuh dari awal memang tipe anak yang memang bikin bikin apa ya? Lingkungannya jadi nggak baik gara-gara kamu gitu. Aduh itu jangan kata-kata itu jangan sampai keluar karena itu akan masuk ke apa alam bawah sadar si kecil ya. Betul. Di saat dia mengalami kegagalan, di saat dia mengalami kejatuhan, dia akan bilang ya benar, benar kata mamaku. Aku nih nggak bakalan sukses. Aku nih memang bodoh gitu. Ya ternyata memang kenyataannya aku begini gitu. Nah itu adalah kata-kata yang sudah ditanamkan orang tua saat marah ya, mendisiplinkan anak cara yang salah. Akhirnya di saat anak itu gagal ya, dia merewind apa yang dikatakan orang tuanya tersebut. Nah, seperti itu hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata di saat kita emosi. Iya, sinyalnya agak jelek ya Dokter Dian. Jadi mungkin mama-mama Iya, kata-kata seperti itu harus kita rem ya. Jadi ibarat kata nyetir mobil ada gas, ada rem. Nah kalau kayak gitu harus direm. Kenapa? Karena kalau kita seperti itu, nanti anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang minder, kurang percaya diri. Nah kalau kurang percaya diri, nanti di masa depannya sebagai pribadi dewasa nggak bisa ngambil keputusan. Ibarat kata, aduh mau mau melakukan iya. Ini sinyalnya dokter Jen kok kayaknya. Iya, ini seperti apa yang dikatakan eh, Nisa Sofia Muheri. Ya bener dok. Dan sehabis marah langsung ngomong berdua dari hati ke hati sambil peluk. Betul. Dan bilang apa saja kesalahannya. Nanti anaknya nangis tapi langsung adem. Setuju Bu Nisa. Jadi kalau Hmm. misalnya kita sedang lelah, kita sedang emosi, anak kita berbuat salah, kita kebablasan marah sama dia, jangan lupa netralisir ya amarah kita supaya tidak dibawa ke alam bawah sadarnya. Jadi ada saat setelah marah, datangi si kecil, peluk dia, katakan mama menyayangimu. Memaafkan mama, belajarlah untuk minta maaf pada si kecil. Ya, karena Betul. anak akan tahu berterima kasih, anak akan tahu bagaimana minta maaf pada orang lain bila dia melakukan salah. Semua berawal dari keluarga. Ya, jadi kalau mamanya marah, peluk dia, katakan mama sayang kamu, mama marah bukan karena mama benci, karena mama sayang. Siapa lagi yang ngomongin kamu nak? Kalau nggak mama, kalau nggak papa, nanti di luaran kamu berbuat salah, ya kamu tahu siapa yang ingat
ngingetin. Nah, kalau di rumah mama papa yang ngingetin, bukan berarti kami benci kamu. Peluk dia, cium dia, netralisir ya, tumbuhkan lagi hormon happy-nya ya, supaya anak itu tidak serasa dizolimi ya istilahnya ya, tidak rasa dikecewakan seperti itu. Ajarin, Betul. belajarlah untuk berfungsi minta maaf gitu. Ya, betul. Jadi anak tahu kita marah bukan sama dia, tapi sama kesalahannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizka, Dok. Dokter, gimana contoh ngomongnya kalau dia salah? Bagaimana kalau udah terlanjur marah dengan nada tinggi? Nah, itu tadi udah dibahas ya sama Dokter Dian Yes. bilang tadi. Kalau misalnya di time out gitu, cara yang benar nggak daripada diomelin? Nah, ini pertanyaan dari Mama Novi Kuncoro. Jadi, time out gitu. Jadi, time out itu maksudnya gimana? Kadang-kadang nanti anaknya salah persepsi. Time out itu bisa berarti dua. Bisa berarti kita stop, bisa berarti juga kita membiarkan. Jadi, time out tetap harus ada kejelasan ya, Mama Novi ya. Jadi, dijelasin time outnya itu maksudnya apa. Kakak, jangan begini dulu. Karena kadang-kadang kita lihat juga ini anak usia berapa, karena kan kita tahu kesalahan anak kan tergantung usia berapa. Ada ada anak Ya. yang balita. Nah, adanya dipukul-pukul. Nah, kalau balita itu kan memang karena dia belum ngerti, belum paham. Jadi kan bukan dimarahin, kita harus kasih tahu nggak boleh, adik itu harus disayang kayak gitu. Tapi beda ceritanya kalau anak ini misalnya sudah usia sekolah, misalnya anak SD, aku nggak mau ngerjain PR, aku lebih suka main-main. Nah, itu kan mama harus kasih pengertian, nggak boleh males gitu. Kalau kamu nggak ngerjain PR, masa siapa yang mau ngerjain PR? Nanti sekolah kamu pelajarannya ketinggalan, nanti prestasi nggak bagus, nanti kedepannya gimana gitu. Jadi lihat-lihat usia anaknya juga gitu. Gimana Betul. Dokter Dian? Jadi betul harus disesuaikan usianya. Yang jelas ingat ya, setiap anak setelah apa yang keinginan kita dilakukan oleh dia dan dia melakukan prestasi atau keberhasilan atau nilai yang bagus, jangan lupa moms ya, kasih reward dong gitu. Namanya anak-anak Betul. begitu. Saya aja kenapa saya kalau Anda lihat di IG story saya banyak pasien seneng banget dapat stiker, ya ampun, stikernya itu loh gambarnya biasa, kalau menurut saya itu loh jelek gitu ya. Tapi bagi anak itu luar biasa itu stikernya gitu. Saya selalu kasih reward buat mereka yang tidak menangis saat vaksin. Ya, apalagi Oh iya anak-anak betul. usia 2 tahun, 1,5 tahun ke atas sudah pada pinter-pinter. Ya, kalau divaksin udah pinter, nggak nangis. Kalau nggak nangis, kasih reward. Karena itu yang membuat terpacu dia untuk vaksin tidak nangis. Nah, itu yang itulah. Kalau sih yang simpel tuh bagi anak-anak, aduh, sangat-sangat berharga sekali. Begitu pula bila anak kita udah melakukan kesalahan, kakak jangan ulang lagi. Ya, mama, iya, mama pengen kamu jadi pribadi yang baik, ya. Ya, jadi hal budi pekerti ini sangat penting sekali gitu untuk ditanamkan kepada anak-anak. Nah, di masa mendatang kita akan temukan banyak sekali anak pintar. Berkali-kali saya katakan, banyak sekali anak pintar ya Dokter Ajeng, tetapi anak yang memiliki empati, anak yang memiliki simpati, anak yang memiliki budi pekerti yang baik, kekestunan itu nggak banyak gitu. Jadi saya berharap dengan cara kita edukasi, mendisiplinkan anak dengan tutur kata yang sopan, yang tidak melukai anak, ya pasti anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang baik juga gitu. Iya betul. Dokter Dian, maaf tadi sinyalnya agak terputus-putus dok, jadi kayak muter-muter gitu di tengah. Tapi kalau saya sih melihat Dokter Ajeng nih gambarnya buruk dok, nggak jelas gitu. Oh justru saya ya, berarti Iya, Dokter Ajeng nih, coba Dokter Dian ya, kita. Bagaimana Bu? Ini yang jelas videonya mana ini antara saya sama Dokter Ajeng. Kalau saya sih ngeliat Dokter Ajeng gambarnya kabur semua, jelas, suaranya putus-putus. Gitu. Okay. Soalnya yang saya lihat justru di sini sayang banget apa yang Dokter Dian yang keputus. Cuma kita nggak tahu lah ya, namanya juga Instagram ya, ada kendala lah ya. Jadi bener Dokter Dian, tapi suaranya sih jelas. Cuma tadi agak keputus-putus aja. Tuh. Oh Dokter Dian jelas ya, berarti saya yang keputus-putus ya. Iya, iya Dokter Dian jelas. Oke, thank you ya.
Dokter Jian, Oke, oke, Icido oke. juga bilang. Ah, berarti benar apa yang saya lihat itu di Dokter Ajeng nggak jelas gitu. Nah ini udah jelas lagi Mm, Dokter mm, Ajeng. mm. Oke, oke. Berarti Oke, hujan sih terima soalnya. kasih. Terima kasih Heeh. mama-mama. Saya blur ya. Oke. Iya nih berarti. Gitu. Jadikan kritikan orang itu menjadi pembangun. Jadi anak kamu kalau ditegur jangan sakit hati. Orang kalau negur kamu, bersyukur, terima kasih ya Pak, terima kasih Bu, diberitahu saya salah ya. Baiklah, semoga kedepannya saya lebih baik. Itu orang positif. Itu orang positif. Nah, gitu loh dokter. Begitu pula para papa mama. Jadi jangan baperan juga ya. Iya, jadi kita jangan baper, benar kata dokter Dian. Ya. Jadi kalau memang Saya kita ditegur juga ya, nggak apa-apa, lebih baik tahu ya, ya, kesalahan dari awal daripada nanti berlanjut ya dokter Dian betul. ya. Betul. Kayak Saya kadang-kadang mohon ada. maaf, mungkin juga, iya, saya juga mohon maaf, mungkin ada follower setia kami di sini yang mungkin sakit hati kadang-kadang dengan kata-kata saya. Selama saya praktek periksa di saya katakan anaknya gagal tumbuh ya Bu, maaf, anaknya gizi buruk, anaknya mengalami stunting, anaknya obesitas, tolong please jangan jangan sakit hati. Kita sama-sama mengkoreksi status gizinya supaya menjadi lebih baik gitu. Kalau saya ini tipe ngomongnya memang gini ya, tegas gitu, biar ya tegas biar kadang-kadang ada beberapa ibu yang tidak bisa menerima dengan nada saya ngomong gitu loh dokter Ajeng. Saya mohon maaf ibu ya, tolong lebih baik kita terbuka di awal ya, kalau nggak suka dengan cara kata-kata ya kita lebih baik terbuka, jujur aja, kita saling koreksi gitu ya. Betul, terima kasih dokter Dian. Saya juga minta maaf nih mau mama ya, kita juga suka negur. Tapi justru kita kadang-kadang menegur itu adalah tanda kita peduli, tanda kita care. Karena kalau kita cuek Yes, ya kita biarin aja lah. Tapi kan nggak ya, enak juga ya, tahu-tahu banyak nanti datang 2 tahun, oh anaknya nggak bisa ngomong. Oh nanti datang umur 16 bulan, beratnya masih 7 kilo, datang umur 18 bulan kena stunting, ya kita daripada kayak gitu mendingan kita tegur nih ada yang salah nih mah, harus kita betulin sekarang karena kalau kita lanjutin nih nggak beres nanti ke depannya, mama sendiri yang rugi. Nah termasuk kayak memberikan gadget ya dok ya, kalau di bawah 2 tahun harus udah tahu loh ada konsekuensinya, nanti anaknya jadi cenderung cuek sama lingkungan nanti ini. Nah ini termasuk nanti mama-mama kalau ngelarang anak sama gadget jangan cuma ngelarang loh, kalau cuma dilarang doang tapi nggak dikasih pengganti, kita nggak ngajak main, itu nggak adil. Jadi memang harus kita gantikan. Misalnya, oke, kita ngelarang dia sama gadget, tapi kita harus mau main sama dia. Dokter Dian, ini ada lagi nih, Mama Nurul Ratna, masalah GTM. Sering marah-marah, gimana cara meredam emosi nih? Sering kecewa dan takut gizi anak kurang. Pingin disiplin juga ke anak, gitu. ya, Ibu Nur Atna, saya tahu banget. Aduh, kalau anak susah makan GTM, apalagi gemes banget. Ini anak, nggak mau makan, mau dimarahin, deh. Marah juga nggak bisa jadi solusi, Dokter Ya, Ajeng. betul, betul. Karena anaknya cuma mamanya buang energi, emosi, marah, anaknya cuma diem aja. Dia nggak Cuek. tahu gitu, cuek. Jadi nggak ada gunanya gitu loh, nggak ada gunanya kita marah. Lalu gimana solusinya? Temui dokter spesialis anak Anda. Datang untuk konsultasi masalah GTM ini. Solusinya gimana? Ya, kita kita ini jadi seorang orang tua, kita sudah sewajarnya kita harus tahu lah. Namanya jadi orang tua kan gak ada sekolahnya, ya toh. Nah, Mm-mm. membutuhkan dokter anak yang mau diajak diskusi, ya. Datanglah konsultasi MPASI. Solusinya apa? Supaya bebanmu dibagi dengan dokter. Jadi tidak dipikir Betul. sendiri, dicari solusinya sendiri, emosi terus, jadi nggak sabar Bu Nurul.
ya. Jadi yuk cari dokter anak yang komunikatif, yang mau ngajarin, ada solusi semua, GTM semua ada solusi. Jangan patah semangat Bu Nurul ya. Betul, karena GTM itu kan belum tentu ada sesuatu sama anak, jadi bisa emang anaknya lagi sakit atau sariawan, atau memang makanannya kurang enak, kurang bervariasi, cara ngasih makannya kurang interaksi, aturan makannya nggak diikutin. Jadi kita cari dulu akar permasalahannya di mana, Bu Nurul. Jadi kalau memang permasalahannya ketemu, kita perbaiki. Jadi jangan ibunya keburu stres dulu, karena kalau ibu marah-marah belum tentu juga anaknya mau makan. Tapi kalau mungkin dikasih makanan yang enak, anaknya justru mau makan gitu. Jadi cari tahu dulu kenapa anaknya GTM. Karena kalau misalnya kayak ada pasien saya GTM, giginya tumbuh 5. Kalau dikasih vitamin sebanyak apapun yang namanya nyerinya di gigi, ya nggak akan mau makan karena memang kan lagi bengkak gusi-gusinya. Jadi kan beda-beda ya. Jadi nggak semua itu instan. Kayak misalnya anak nggak mau makan, langsung beli. Misalnya beli susu tinggi kalori. Apakah itu jadi solusi? Belum tentu. Kalau ternyata nggak mau makannya karena misalnya mamanya makannya kurang berbumbu, kan mau dikasih susu kalori juga belum tentu dia mau makan. Jadi maksudnya benar-benar kalau bisa dicari tahu penyebabnya dulu. Jadi solusinya berdasarkan penyebab. Karena masing-masing anak nggak mau makannya beda loh. Jadi nggak bisa disamain karena anak itu kan unik gitu. Nah, sekali. Semoga menjawab pertanyaan Bu Nurul ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Serli, Octavia 86. Gimana ya dok kalau anaknya selalu takut kalau disuntik? Cara jelasinnya gimana? Silakan Dokter Ajen. Wah, kalau saya nih saya belajar dari mama-mama juga ya. Jadi pasien-pasien saya ada beberapa anak yang datang itu udah berani. Jadi mamanya sebelum suntik itu lihat dulu nih anak umur berapa. Kalau anak-anak masih baby, kita harus mengalihkan perhatiannya, dikasih distraksi. Jadi jangan langsung datang suntik, dipegangin sama perawat sampai kencang, cus langsung ya udah pasti nangis lah. Itu mah nggak usah ditanya. Tapi kalau misalnya sambil diajak main, diajak bercanda, diajak nyanyi, kita ledekin misalnya, wah mau ngasih rotavirus, ini mie ayam, apa. Jadi kan anaknya ketawa-tawa, padahal dia nggak ngerti juga kita ngapain, tapi dia tahu, dia merasa nyaman. Nyaman tuh sama tempatnya, nyaman sama dokternya, nyaman karena ada mama papahnya di situ yang ngajak main. Nah, kalau dia udah ngerasa nyaman, kadang dia nggak sadar kalau disuntik. Jadi suntikan pertama biasanya, just dia kayak, sebelum nangis udah kita suruh tepuk tangan, terus semua orang heboh. Jadi dia ngeliatin kita yang heboh, dia lupa kalau dia disuntik. Nah itu anak-anak yang lebih kecil. Kalau anak-anak yang lebih besar, dari rumah tuh udah dikasih tahu. Caranya macam-macam kok, Ma. Jadi ada yang tipe reward and punishment. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kakak nggak nangis nih, nanti mau beliin mainan apa gitu. Oh, ada kayak gitu, nggak apa-apa. Salah nggak dok? Nggak salah. Jadi dia motivasinya, aku harus ini. Ada juga anak yang udah dikasih tahu pengertian. Oh, sampai ada pasien saya waktu kemarin pernah di videoin, kakak kenapa disuntik kok nggak nangis? Iya, soalnya suntik itu kan biar nggak kena kuman. Kuman itu yang kayak apa? Yang bulat-bulat tajam-tajam kayak corona. Oke, jadi maksudnya untuk ukuran anak umur 3 tahun udah bisa ngomong ada kuman, kuman itu jahat, bisa bikin dia sakit, itu udah cerdas banget. Dan orang tuanya itu dilakukan itu nggak cuma semalam sebelum suntik, tapi dia udah dikasih tahu dari sebelumnya, terus udah main dokter-dokteran. Jadi udah kasih tahu, itu loh kak yang kayak kita main dokter-dokteran di rumah, nanti gitu doang. Nah terus sambil nyuntik itu kita ajak ngobrol, kayak tadi malam pasien saya, coba katanya udah bisa ngitung pakai bahasa Inggris, jadi coba hitung kak 1-7, boleh nggak? Boleh, jadi sambil dia ngitung kita suntik, tahu-tahu udah selesai dok, udah selesai, jadi anaknya nggak sadar. Terus dikasih reward kayak sama yang dokter Dian bilang, stikernya bukan stiker yang mahal-mahal atau apa, hal-hal sederhana tapi membuat dia, wah kakak dapat stiker karena kakak berani, kakak nggak nangis gitu. Gimana dokter Dian? Aku setuju banget Bu Serli, ini jawabannya udah full mantap banget dari dokter Ajeng ya. Jadi gini, kuncinya supaya disuntik tidak nangis, gimana lah kita caranya membuat dia dalam keadaan kondisi rileks. Anak-anak harus ototnya lemes, rileks. Kalau anak itu melihat dia sudah takut, ototnya langsung menegang.
Kalau otot Mm-mm. yang kita suntik itu mau pakai jarum mahal pun susah gitu. Ini pengalaman. Susah jarum itu. Jadi akhirnya saraf-saraf di sekitar situ menegang semua, nyeri lah terjadi. Ngeri. Nyeri. Mm-mm. Maka dari itu kenapa anak-anak disuntik tidak menangis? Karena kondisi otot lengan atau pahanya dalam keadaan lemas atau rileks. Dan pikirannya mereka sedang tertuju dengan sesuatu yang menyenangkan. Contoh, ada mainan sekitarnya, diajak komunikasi seperti dokter Ajeng tadi bilang, Mams. Kita yuk buat jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung suntik. Makanya mohon maaf bagi para orang tua yang antri di tempat praktek kami, ya, mohon maaf sabar. Karena menangani anak nggak seperti menangani orang dewasa. Kalau punya pasien orang dewasa banyak, bisa selesai cepat. Kalau anak-anak, aduh, tiap anak kan berbeda-beda, Mams. Jadi mohon ya, kita butuh menenangkan si kecil dulu, ya, menenangkan, menyenangkan mereka. Tiba-tiba, ya, mereka nggak tahu, ya. Setelah belum ada waktu memuji juga. Nah, hal-hal itu yang mohon para orang tua memahami. Kami mohon satu orang tuh di sini bisa lebih 15 menit ya, mohon maaf. Karena memang kita itu yang kita lakukan ya, Dokter Ajeng ya. Ya, karena ada kasus juga. Jadi ada anak yang datang ke kita udah trauma dokter dia. Jadi Oh, imunisasi itu dipegangin sama perawat katanya sampai biru gitu. Jadi anaknya tuh udah pikirannya tuh mau pergi ke dokter tuh udah kayak mau apa. Tapi ternyata mamanya sampai bingung loh, kok di sini dia nggak kenapa-napa ya dok, nggak nangis ya. Iya, maksudnya sama aja, obatnya sama apa, cuma yang beda adalah cara komunikasinya aja gitu, cara yes, kita yes. memperlakukan anak. Karena anak itu nggak bisa diperlakukan kayak orang dewasa, datang suntik udah selesai, enggak. Memang harus ini, dan kalaupun anaknya nangis nggak apa-apa. Maksudnya kadang-kadang kan memang kok masih nangis, ya nggak apa-apa, tapi yang penting nangisnya jangan lama-lama, langsung ditenangkan, diajak main lagi gitu. Atau Kalau bahkan pas dokter Ajeng, boleh dipeluk dokter ya. Ajeng nih banyak para orang tua bingung dok. Ada orang tua yang menunda vaksin karena di jam praktek itu anaknya sedang tidur. Lalu saya tanya, Bu, kok belum datang? Ini sudah jam segini, sudah saatnya katanya mau vaksin anaknya. Maaf dok, tunda dulu, soalnya anak saya keburu tidur. Bagaimana menurut dokter Ajeng? Apakah anak tidur boleh diimunisasi? Boleh, nggak ada masalah. Cuma Ya, jangan dibikin kaget. Nanti kan pas tidur kan dia berasa begitu bangun langsung ditepuk-tepuk sambil dipeluk. Dan atau kalau dipeluk. bisa menyusui lagi. Imunisasi nggak harus tidur kok, Bu. Boleh sambil duduk, boleh sambil meluk mama papanya loh. Kadang-kadang kalau dipeluk, anak lebih rileks. Bahkan kalau misalnya bayi yang lebih kecil, boleh sambil nyusuin juga nggak ada masalah. Jadi mau apapun gayanya, ya temukanlah lah. Maksudnya nanti yang paling tahu orang tuanya kok. Kayak ada pasien saya, wah dia udah tahu kalau misalnya memang kalau misalnya habis imunisasi pasti dibeliin es krim. Oke, jadi imunisasi adalah waktunya makan es krim. Dan itu maksudnya ya nggak apa-apa, itu kan kreativitas orang tua untuk mengajarkan kepada anak gitu. Ya, Jadi harus memang kasih reward juga untuk betul, keberanian mereka, untuk betul, misalnya betul. anaknya berani nggak nangis, untuk nggak Hmm, jadi cengeng, untuk ngerti itu ada rewardnya juga gitu. Dan ya, memberikan reward itu nggak salah kok. Justru ya. akan memotivasi anak untuk jadi pribadi yang wow, jadi punya tujuan gitu loh, tujuan dalam hidup nanti ke depannya ya. Di masa kecil mungkin hal-hal yang kesannya remeh-temeh gitu, tapi ternyata itu penting loh reward itu. Iya, benar sekali. Dan para moms bisa lihat di feed Instagram saya, itu ada banyak video anak-anak disuntik tidak nangis, tapi yang heboh mamahnya. Jadi mamahnya tuh udah nyiapin kado kecil yang dia tahu anaknya suka banget dengan mainan itu gitu. Itu koleksinya dia. Sehingga waktu vaksin disuntik gak nangis, mamanya heboh banget gitu ya. Itu ada videonya di pertengahan feed, nanti bisa dilihat. Dia heboh banget langsung kasih tuh hadiah. Anaknya nggak nangis, padahal itu anak sebelumnya datang vaksin selalu menangis. Karena mamanya tahu caranya bagaimana. Memang reward. Reward itu sesuatu yang simple, nggak perlu mahal, yang dibutuhkan oleh si kecil. Gitu. Itu kunci kita sih sebagai dokter anak, juga kita selalu memberi pujian. Kita nggak pandang itu anak siapa, kita puji mereka,
untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka dan menghilangkan kekakuan dan ketakutan mereka terhadap seorang dokter anak. Gitu. Ya jadi maksudnya jangan tegang kok. Maksudnya ke dokter anak tuh beda sama kayak kita karena sakit kita berobat ke dokter misalnya. Kita kan kadang tegang, aduh mau diapain nih atau ke dokter gigi. Kalau ke dokter anak itu kebanyakan malah ketawa-tawa ya dokter Dian ya. Jadi ya maksudnya kadang-kadang bisa ngomongin kayak misalnya, wah kakak pinter ya di sekolah udah belajar lagu apa, kakak sukanya makan apa. Jadi hal-hal yang tren-tren itu taunya justru dari mama-mama juga. Kayak misalnya, wah sekarang lagu anak-anak saya lagi belajar lagu ini dok. Ayo coba putar lagunya. Nah sambil suntik deh. Nah dokter Iya. Dian, gimana nih dari Ibu Rizka nanya, kalau menegur keponakan atau anak orang lain yang merebut mainan anak kita atau nggak mau berbagi tapi sungkan sama orang tuanya. Jadi menegur anak orang lain, bukan menegur anak sendiri. Nah kalau menegur anak sendiri kan ya memang hak kita. Kalau anak orang gimana nih dok? Yang jelas ya, Ibu siapa nih? Bu siapa nih? Rizka, Ibu Rizka. Ibu Rizka Rizka. Octavian. Iya, Rizka, yang jelas Bu Rizka, nggak mungkin kan kita marahin anak orang. Kamu gimana iya. sih? Memangnya kamu nggak dididik? Dasar anak ngerebut-ngerebut, nggak akan ngerti anaknya, ya. Yang namanya anak-anak, mengapa dia seperti itu? Karena, ya kembali lagi pola asuh, didikan dari keluarganya. Kita jangan menyalahkan mereka, tetapi justru dengan merebut mainannya, kita justru menyindirnya dengan cara menasehati anak kita. Jadi, Dek, mau papa Ya udah mainan aja. nggak apa-apa. Karena adik temanmu itu belum punya mainan itu. Kan kamu sudah punya. Nanti papa belikan lagi yang baru, biarkan buat dia. Nanti kalau sudah bosan, pasti dikembalikan lagi kok anak-anak itu biasanya. Tapi ajarin si kecil itu makin suka berbagi. Makin suka, biarkan. Nggak apa-apa. Biar dia ikut rasa kebahagiaan punya mainan itu sayang ya. Kamu baik sekali gitu. Anak papa tuh tidak pelit gitu ya. Kalau pelit nanti nggak punya banyak teman. Nah, kasih aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau biarkan main, nanti dia bosan, pasti mainannya dikembalikan kok, Dek. Ya, ayo kita kasih ke dia ya. Gitu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu mau, Papa belikan lagi. Nah, itu aja gitu. Jadi kita nggak mungkin menyalahkan anak orang gitu. Cuman kita menyindir orang tuanya anak tersebut yang melihat cara kita berkomunikasi dengan anak kita, sebenarnya modusnya itu menyindir orang tuanya itu. Dia akan merasa malu sendiri, ya ampun, anak itu diajari berbagi, kenapa aku nggak ngajari anakku? Nanti di kelak kemudian hari, orang tua itu merasa terberkati dengan adanya Anda yang lakukan pada anak Anda, ya. Betul, betul sekali. Jadi justru dengan anak kita ya, jadi dengan kita ngajarin anak kita, orang tua lain bisa belajar dari cara komunikasi kita yang baik dengan anak kita. Nah, kalau Yes. Ibu Eva yang di Tambunan, dok, jadi ada Ya. kasus, suami saya sudah tekad, kalau nggak bakalan mengulangi cara didikan orang tua. Nah, ini yang kayak kita omongin di awal tadi. Tapi sekarang saya melihat suami kesannya membiarkan tingkah anak atau memanjakan. Gimana merubah mindset suami soal cara mendidik anak? Ya, ini tergantung dari komunikasi berdua, ya kan? Suami dan istri duduk berdua. Bah, kalau menurut Mama, sebaiknya Papa tuh jangan dibiarkan gitu lah. Masa aku sendiri gitu. Anak-anak sekarang itu maunya nggak cuma dipanjakan, sesekali kita kasih shock terapi sesekali gitu kan. Jadi ini semua tergantung dari komunikasi kalian berdua gitu. Enaknya gimana gitu ya. Sama memang kita harus ngomong sih sama suami. Kalau bukan kita yang mendisiplinkan anak, siapa lagi? Siapa lagi? Ini kan tanggung jawab kita. Kalau anak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, terus nggak tahu mana yang benar yang salah, nanti di depannya dia akan bingung. Nggak ada yang bisa meluruskannya lagi. Nanti kalau udah remaja, udah lebih susah lagi ngasih taunya. Karena karakternya udah terbentuk. Jadi kalau memang mau membentuk karakter anak, sekarang saatnya apa gitu. Jadi memang dari awal gitu. Dan Ya. mendisiplinkan
mengajarkan itu tidak harus dengan cara yang kasar, dengan cara memukul, dengan cara berkata-kata kasar, dengan cara misalnya mencubit, tidak seperti itu. Jadi mendisiplinkan bisa dengan suatu aturan, bisa dengan ayo kakak, kalau kakak nggak mau ini, kakak nggak ikut pergi ke sini ya, kakak di rumah aja. Jadi bisa hal-hal seperti itu. Jadi kayak mengajarkan suatu konsekuensi ke anak akibat suatu tindakan yang salah tidak selalu dengan berkata-kata kasar atau memukul, tapi dengan cara yang bijak yang kayak tadi. Gitu. Ya, begitu jawabannya Ibu Eva. Eva Yanti Tambunan. Waduh, ini follower setia kami nih. Iya, Bu. Selalu nggak pernah absen ikut Zoom kita, IG Live kita ya. Ibu Helena Eka Jayanti juga rajin sekali selalu jadi pemenang kalau setiap IG Live. Ibu Nurul Hasan juga Dokter Dian selalu jadi pemenang. Ya, ini kita bisa lihat mereka-mereka ini yang rajin ikut IG Live, ikut belajar. Kita bisa lihat tumbuh anaknya bagus semua ini. Kelihatan kok mereka-mereka yang ikut. Namanya jadi orang tua memang nggak ada sekolahannya ya. Pertanyaan berikutnya dari Ica Kirena. Dok, bagaimana menangani anak yang jika ingin sesuatu dan tidak dituruti pasti ngamuk-ngamuk, Dok? Terima kasih sebelumnya. Ya, kadang itu susah dok, apalagi kalau di tempat umum. Kadang-kadang orang tua nggak mau ribut, daripada dia ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, nanti saya diliatin orang, udahlah kasih aja daripada pusing. Sebetulnya nggak kayak gitu. Jadi maksudnya kita lihat dulu nih, kan nggak semua keinginan harus dituruti ya. Kita kan nggak tahu ke depannya kan kehidupan akan seperti apa. Kalau sekarang semua ada kita jangan karena kita rasa bersalah dulu kita nggak punya mainan, sekarang kasih bior-bioran gitu. Enggak, kasih tahu aja, memang nggak semua harus diturutin. Dan kalau emang dia ngamuk-ngamuk, bisa dipeluk dulu, kita bisa jongkok gitu, jadi supaya mata kita sejajar sama dia. Kita tenangkan, jangan ngamuk ya kak ya. Nanti ya, kakak bisa beli mainan kalau kakak udah ini. Kalau ini, jadi kasih yang seperti kita bilang tadi, ada reward. Jadi kakak kalau mau mainan harus ngapain dulu? Oh, harus ngajarin adik dulu, baru dapat mainan yang kakak mau. Oh, harus belajar ini dulu, baru ini kakak. Jadi memang semua ada reward, ada punishment gitu. Jangan semua diturutin, ya. Kita tagih sesuatu yang dia sudah bisa lakukan apa, gitu. Karena apa? Anak itu ya sama seperti Ibu Eva yang buat Tambunan, kita nggak boleh memanjakan anak, gitu. Anak bila ingin mendapatkan sesuatu harus ada usaha yang dia lakukan. Betul. Harus ada hasil yang dia lakukan. Apa tuh? Mungkin mama lagi nilai, jangan remedi. Kalau saya sih nggak pernah minta dia harus ranking 1, nilainya harus 100, enggak. Itu akan membebani alam pikir si kecil. Kalau saya sih sarankan, Dek, kalau yang udah sekolah nih ya, Dek, kalau mama nggak minta kamu nilainya harus A, harus nilainya 100, Dek harus ranking 1, enggak. Kamu nggak masuk remedi aja, namamu nggak ada di situ, mama udah sayang banget, anak mama hebat, kamu minta apa mama akan berikan hadiahnya, asal mama minta kamu nggak masuk kelompok remedi. Seperti itu. Nah, harus ada sesuatu yang dia lakukan baru kita kasih, jangan semua kasih, dia tidak akan pernah keluar dari zona nyaman, gitu. Dia selalu ada di dalam zona nyaman, padahal hidup ini kerasnya minta ampun. Hidup ini jahatnya minta ampun. Di luar sana tuh jahat, gitu loh. Begitu dia keluar dari lingkungan keluarga yang memanjakannya, kuaketnya setengah mati. Gitu. Ya, dari situ kita harus dilatih kedisiplinan, kemandirian. Ya, itulah waktunya yang tepat. Jangan sedikit-sedikit diberikan. Kayak sempat kan ada berita Dokter Dian ya, ada yang orang bunuh diri cuma gara-gara dapat nilai jelek. Di fakultas kedokteran ada kan berita kayak gitu dulu pernah kita dengar. Nah itu berarti kan anak itu dia nggak pernah menghadapi kegagalan, jadi daya juangnya rendah, jadi begitu ada masalah sedikit nggak ada pegangan. Tapi kalau dari kecil udah dilatih untuk berusaha keras, ayo untuk mandiri, untuk disiplin, bertanggung jawab, dia akan jadi pribadi yang kuat. Jadi kalau misalnya dapat nilai jelek nggak langsung yang depresi, tapi dia yang dapat nilai jelek, berarti aku harus berusaha lebih baik lagi.
oh nggak apa-apa lah saat ini saya bisa gagal. Gagal itu kan keberhasilan yang tertunda. Jadi kayak menanamkan apa ya, pikiran-pikiran positif dan semangat juang itu di masa-masa kecil. Jadi nggak mendadak tiba-tiba simsalabim orang udah bisa begitu gitu. Nah, itu yang saya takutkan. Iya, itu yang saya benar-benar takutkan juga pada anak saya gitu loh. Saya ingin dia jangan terus di zona nyaman gitu. Dia harus, maka itu kita juga harus mengajarkan dia untuk sesekali melihat orang yang tidak apa ya, tidak beruntung gitu loh. Seperti kita ke panti asuhan, kita ke Betul. tempat apa? Tempat pembuangan sampah itu. Sebenarnya kita mengajak mereka tuh ke situ, jangan ke mall melulu gitu. Ya, sekali-kali Mm-mm. melihat orang nggak beruntung, nak, gitu. Kamu harus belajar bersyukur, ya. Kamu hidupnya tuh baik. Yuk kita belajar berbagi. Setiap kita memberi sesuatu pada seseorang, Tuhan akan kembalikan, ya. Tapi ingat, berbaginya jangan mikir, wah, aku harus ngasih karena Tuhan pasti bales. Enggak, ya. Harus dengan tulus. Itu yang harus kita tanamkan untuk anak-anak zaman now. Karena saya takutnya ini banyak kejadian bunuh diri, anak narkoba, ya, free sex, itu dari keluarga yang memang pendidikannya kurang benar gitu. Jadi bahteranya dibenerin dulu nih, alasnya, pondasinya tuh anak-anak dari keluarga gitu. Jadi kita Betul. bisa itu gitu. Kayak tahun lalu Dokter Dian sempat ada kejadian. Jadi ada teman saya cerita. Jadi anaknya kalau nggak dibeliin, zaman dulu kan lagi musim tuh zaman sekolah yang ada jam buat telepon yang ya Ya, adalah merek ya, ya, ya. tertentu ya. Kalau nggak dibeliin jam itu, kakak nggak mau sekolah. Hmm. Jadi zaman dulu tuh kayak gitu. Nah akhirnya mamanya ya udahlah beliin lah, nggak mau pusing. Nah tapi kan untuk anak umur segitu apa perlu? Kita harus kasih tahu kan, itu sebetulnya buat apa sih Kak? Kakak mau ngelihat jam aja apa mau nelpon? Kan di sekolah juga nggak bisa nelpon gitu. Jadi maksudnya kita sebagai orang tua kasih pengertian gitu. Terus yang kayak Dokter Dian bilang, oh kakak beruntung loh, kakak bisa sekolah, sekolahnya bagus. Tuh banyak loh temen-temen yang nggak bisa sekolah. Sekali-sekali ajak deh, kayak misalnya kalau sekarang mungkin lagi nggak memungkinkan ya karena kondisi pandemi. Jadi kalau zaman dulu bisa tuh ada bakti sosial ke kolong jembatan atau misalnya ke panti asuhan yang Dokter Dian bilang. Jadi tahu itu nggak punya mama loh, kesian loh. Coba kakak punya mama, punya papa, di rumah ada lengkap. Nah, jadi anak-anak dibuat untuk bersyukur, jadi nggak banyak menuntut, apalagi dengan gaya hidup Dokter Dian. Kalau kita masukin kan sekarang kan banyak sekolah-sekolah bagus, otomatis kan anak-anak itu kan jadi budaya gitu. Dia cuma lihat yang bagus-bagus, yang mewah-mewah, tapi dia nggak lihat kalau ternyata oh hidup ini nggak kayak gini aja loh, ada loh yang teman-teman yang butuh bantuan. Oh ternyata saya tuh harus bersyukur ya, jangan banding-bandingin sama yang lebih lihat ke atas doang gitu. Ya, benar sekali. Ya, memang begitu ya. Kadang-kadang saya eh, bilang pada anak kita, yuk bergaulah pada siapapun, jangan memandang siapapun mereka. Malah nggak setuju kalau kamu bergaul sama orang-orang kaya semua saya nggak suka. Jadi kamu harus bergaul sama, temanmu harus banyak. Betul. Kenapa kamu harus punya banyak teman? Dengan cara apa? Berbuat baik. Sikapmu sopan, ramah, nggak boleh ada slack. Kalau ada salah sama teman segera minta maaf, segera selesaikan. Kenapa nak? Karena efeknya bukan sekarang, dampaknya nanti saat kamu besar. Saat kamu besar, saat kamu kuliah, kamu cari kerja gitu. Dengan bertemu kawan-kawan lamamu, ya, kamu bisa membangun suatu komunitas yang baik. Networking. Networking yang itu dampaknya kita lihatnya ke depan gitu loh. Jadi efeknya nggak sekarang. Nah, kita didik anak kita menjadi anak yang mudah bergaul, baik, suka memberi, tidak pelit, ya, tidak baperan. Dia selalu dalam energi dan komunitas yang positif, gitu. Ini penting sekali memang ya, zaman-zaman sekarang tuh jangan cuma hanya bangga punya anak, aduh pinternya minta ampun. Enggak, saya nggak setuju. Pinter oke, tapi EQ-nya juga bagus. Emotional quotient sama spiritual quotient-nya bagus. Gitu. Jadi tolong kita sebagai orang tua fokus ke ketiga aspek itu, IQ, EQ, SQ, ya itu. Sekarang beralih ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini banyak sekali dari Vivi. Bagaimana cara mudah memperkenalkan warna? Anaknya 2,5 bulan, tapi tiap kalau dikenalin 2,5 bulan memang 2,5 belum. bulan ya belum loh, Bu. Aduh. Bu Vivi,
anak baru melihat jelas mama papahnya, warna baju, semua bentuk wajah itu 6 bulan Bu Vivi, ya. 2,5 bulan dia hanya suka warna-warna terang aja, ya. Kalau dia suka biasanya dia akan senyum-senyum, dia memandang seperti itu, ya. Kalau 2,5 bulan kita pantau dulu ya Bu Vivi ke depannya nanti gimana ya Bu Vivi ya. Sekarang kan Winsel, dok gimana caranya supaya anak mau minum obat? Karena Winsel ini susah banget minum obat. Wah ini banyak banget nih kasus ini. Pahit, Betul, betul. juga susah. Kadang dibujuk-bujuk tetap nggak mau. Aduh. Nah kalau misalnya pahit gampang, kita bisa memberi pemanis buatan sirup ya, atau campur madu, atau dicampur es krim boleh, es krim boleh ya. Kalau udah suka manis pun susah, ya udah bisa kalau obat itu bisa dicampur di makanan atau di susu, enak, campurkan aja. Tapi tolong konsultasikan ke dokter obat apa yang nggak dia suka supaya kita sama-sama cari solusinya. Betul. Ini juga menjawab Ibu Vivi, kalau anak tidak imunisasi berakibat apa? Jadi akan berakibat beresiko terkena penyakit menular yang berbahaya, ya. Terus ini kalau bayi 2 bulan, Ibu Veronica Steviani, 2 bulan grok-grok sudah berobat tidak ada perubahan, kenapa? Jadi saran saya tetap harus periksa ke dokter karena dicari tahu dulu grok-groknya itu kenapa. Apakah memang kan grok-grok itu bisa normal, bisa karena infeksi. Misalnya apakah AC-nya terlalu dingin, apakah habis mimi susu, jadi ada sisa susu grok-grok, atau Jadi, ada alergi. Jadi penyebab macam-macam. Jadi tidak selalu grok-grok itu penyakit ya Bu Veronica ini. Rata-rata 80% bukan penyakit gitu. Namanya noisy breathing baby yang akan membaik sendiri. Tapi lebih baik bawa berobat. Segera bawa berobat untuk memastikan bunyi saluran nafas atas dan bawah, dokter meyakinkan clear, tidak ada masalah. Ya, Nggak ada masalah. Aduh, kalau bayi-bayi di bawah 1 tahun jangan dikit obat deh, mendingan datang konsultasi. Jangan-jangan normal, nggak perlu obat macem-macem, ya. Betul. Kasihan ginjalnya masih muda Bu, kalau nggak perlu obat jangan banget. Aduh, saya paling pelit obat nih pada bayi-bayi di bawah 6 bulan nih, ya. Terus Agustina. Ibu Agustina. Selamat hari Sebenarnya gimana selamat hari Minggu? Ya. Kalau mamanya marah, bisa nggak langsung dibujuk bapaknya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Gimana sih mendidik anak jika mamanya marah, bisa nggak langsung dibujuk? Jadi maksudnya habis dimarahin mama, bapaknya yang ini jangan. Nanti jadinya kesinambungan. Jadi nanti ada satu yang dianggap jadi tukang marah, satu ini. Jadi akhirnya mendidiknya bertolak belakang. Jadi harus kompak. Kalau negor semua, nanti kalau misalnya menenangkan, semuanya menenangkan. Jadi harus kompak ya. Jadi jangan nanti kayak saling bersinggungan cara mendidiknya. Mama Emah Diana mau tanya di luar tema konsumsi telur, nanti akan kita bahas di masalah MPASI ya dok ya, sama masalah kolesterol. Oke. Ada Ibu Liliana, tes lab suami tidak setuju takut corona. Itu sebaiknya butuh tes labnya itu anjuran siapa? Jadi harus atas indikasi dokter ya dok ya? Ya. Oke. Jadi ini ada juga pertanyaan tentang multivitamin, imunisasi, karena masalah isu halal haram imunisasi, itu mama nanti bisa tonton di IG live kita atau di YouTube kelas Gudang Ilmu ya, karena ini kan waktu kita terbatas. Kebetulan waktu kita sudah habis, Dokter Dian, tinggal 5 menit lagi. Jadi di YouTube kelas Gudang Ilmu Vivi Burahayu, kami sudah membahas tentang multivitamin, pemilihan multivitamin di situ solusinya kalau anak nggak mau gimana, ada di YouTube. Begitu pula Bu Vivi, ini imunisasi bolak-balik nih ya, sudah dibahas. Nanti coba monggo di ya. Ada di YouTube kelas Gudang Ilmu ya Bu ya, termasuk soal MPASI ada di YouTube juga. Jadi nanti bisa dibuka. Kalau nggak di Instagram live-nya kelas Gudang Ilmu, ada di YouTube-nya kelas Gudang Ilmu. Nanti bisa ditonton di situ. Nah Dokter Dian, nggak berasa nih kita ngobrol-ngobrol gini, ternyata waktunya sudah habis. Jangan lupa ikut pembahasan kita tentang picky eater, anak suka pilih-pilih makan. Ini lagi kasusnya lagi banyak ya. Bagaimana solusinya? Kita buka kelas Zoom webinar tanggal 4 April ya, Mams.
peserta terbatas, jadi segera daftar ke Eci, nanti lihat di feed Instagram kita berdua atau di kelas Gudang Ilmu, bagaimana prosedur pendaftarannya. Pastikan join, dapatkan ilmunya, bagaimana solusi picky eater, anak yang suka pilih-pilih makan. Apa perlu vitamin anak seperti kayak gitu, ya? Lalu solusinya gimana? Masa mau dibiarkan terus? Nah, dapatkan jawabannya di kelas webinar Zoom, via Zoom. 4 April bersama kita bertiga ya, bersama Dokter Ali Gizi, dan ada demo masak untuk picky eater dari Mele Green Food ya, gitu. Pastikan Anda Oke. bergabung. Dokter Dian, sebelum kita tutup, ini Mama M. Stella, anaknya 4 tahun mulai bohong bercanda. Misal disuruh minum, gelas sudah ada, jawabnya iya, tapi bercanda pura-pura, tangannya seolah pegang gelas dan bilang ini lagi diminum. Kalau cuma bercanda nggak apa-apa, tapi kalau memang bohong, memang harus kita kasih tahu kalau berbohong itu tidak baik ya. Ini juga mau ngebahas soal tantrum. Jadi apa boleh kalau tantrum didiamkan? Nanti mungkin masalah tantrum akan kita bahas sendiri ya Dokter Dian ya. Di live berikutnya tantrum ya. Oke, nanti dibahas di Ditunggu live aja ya, berikutnya. ditunggu aja karena tantrum ada sendiri kiat-kiatnya. Nanti kita Ya, akan soalnya bahas tantrum itu panjang Dokter Dian ya. Jadi panjang. penyebabnya banyak, terus cara Hmm. ngatasin ini. Jadi kalau ini kayaknya memang harus panjang kali lebar kali tinggi. Ya, benar. Ditunggu aja ya, Mams ya. Selalu pantau Instagram kita. Oke. Buat terima kasih buat mama-mama yang udah menghabiskan minggu sore ini bareng kita ngomongin tentang cara mendisiplinkan anak tanpa ngegas ya. Jadi menegur tapi dengan bijak. Semoga semua yang kita omongin sore hari ini berguna. Kita mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Saya Dokter Ajeng Indriastari dan Dokter Dian, kita minta maaf. Buat mama-mama nanti semua ide kita simpan di YouTube-nya Kelas Gudang Ilmu ya. Semoga semua sehat selalu ya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap protokol kesehatan ya. Jangan lupa. Sekarang bukan 3M tapi 5M. Oke. Bye-bye semuanya. Ya.